Dihitung dari pertama kali kita menanam bibit nanas, kita harus menunggu antara 18 hingga 24 bulan untuk memanen hasilnya. Namun itu juga tergantung dari jenis bibit dan kondisi tanah. Lalu bagaimana para petani mengaturnya untuk dapat bertahan dalam bisnis buah nanas agar bisnis ini bisa terus menjanjikan? Pada video kali ini, Ragam Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian buah nanas terbesar di dunia yang ada di Costa Rica dan Meksiko. Menanam nanas sangat membutuhkan waktu, kesabaran, dan pengetahuan untuk menumbuhkannya. Sebagian besar proses pertanian ini tidak dapat dilakukan secara otomatis dan harus dilakukan dengan tangan walau sudah termasuk ke dalam pertanian modern. Selain waktu panen yang cukup lama, hal lain yang harus diperhatikan oleh petani adalah persentase cahaya matahari dan juga suhu udara, yang dapat membuat nanas menjadi asam atau bahkan terlalu manis. Langkah pertama yang dilakukan oleh petani adalah menyiapkan ladang baru. Tahapan ini dimulai dengan memilih tanah yang paling baik untuk pertumbuhan pohon nanas. Walaupun sebenarnya pohon nanas bisa tumbuh di semua jenis tanah, namun tanah ideal untuk pohon nanas adalah tanah berpasir dengan persentase cahaya matahari yang tinggi antara 18 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Karena jika suhu udara terlalu dingin dapat menyebabkan nanas terasa asam. Sebaliknya, jika suhu udara terlalu panas, rasanya akan terlalu manis. Kedua hal ini tidak baik untuk pangsa pasar. Setelah lahan telah dibajak dan digemburkan, selanjutnya adalah langkah menanam nanas di ladang baru. Ada dua metode utama dalam menanam pohon nanas. Pertama, mengambil tunas yang akan tumbuh dari pangkal pohon buah nanas. Dan yang kedua adalah mengambil mahkota atau tajuk dari buah nanas. Pekerja biasanya akan menyeleksi anakan dari pohon nanas yang telah dipanen sebelumnya. Bahan tanam yang digunakan untuk budidaya harus sudah berumur 5 hingga 6 bulan terlebih dahulu. Sebelum nanas ditanam, para pekerja akan membentangkan plastik hitam yang lebar di sepanjang ladang nanas. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelembaban dan mengendalikan gulma. Selanjutnya, pekerja akan menanam nanas di atas plastik dengan membuat lubang untuk menancapkan batang pohon nanas. Pekerja yang terampil biasanya dapat menanam 5.000 hingga 6.000 tanaman nanas per hari. Setiap minggunya, pertanian nanas di Meksiko dan Costa Rica ini mampu menanam nanas antara 14 hingga 17 hektar lahan tanam. Saat bunga nanas mulai terbentuk, petani akan menutup pohon nanas dengan jala hitam. Tujuannya agar nanas terhindar dari sinar matahari secara langsung.
Dan penutupan ini akan dilakukan ketika buah nanas hampir matang. Daerah pesisir merupakan tempat yang paling ideal untuk menanam nanas, yang membutuhkan curah hujan yang melimpah dan iklim yang lembab. Pada fase ini, suhu sangat berperan penting terhadap kualitas hasil panen. Umumnya nanas dipanen pada bulan Agustus hingga Oktober atau April hingga Mei. Karena rentang waktu tersebut sangat ideal agar terhindar dari musim hujan. Pada musim panen, mandor akan memeriksa nanas secara teratur dan mengambil sampel untuk memeriksa warna daging dan kadar gula pada buah nanas. Biasanya mandor akan menggunakan refraktometer untuk mengukur kadar gula pada buah nanas. Nanas yang sudah matang biasanya ditandai dengan warna kulitnya yang menguning. Perubahan warna kulit ini akan membuat daging nanas berair dan manis. Hasil inspektor mandor ini akan dilanjutkan oleh para buruh untuk dilakukan pemetikan secara serentak. Biasanya nanas akan dipanen mulai jam 6 pagi selama 6 hari dalam seminggu. Buruh pemanen akan mengenakan pakaian pelindung untuk melindungi diri dari daun pohon nanas yang runcing. Selain itu, pakaian khusus pemanen juga untuk memastikan tidak ada kontaminasi dari luar saat proses pemanenan. Metode pemanenan nanas sendiri ada 2 cara, yaitu dengan cara manual dan cara modern. Cara manual dilakukan menggunakan tenaga petani, dipetik langsung menggunakan tangan, dan diangkut menggunakan keranjang besar. Kemudian hasil pemetikan akan diangkut dari ladang menuju pengepul buah nanas. Sedangkan cara modern dilakukan menggunakan mesin traktor combine dengan conveyor khusus. Mesin ini akan bergerak secara bertahap melalui ladang nanas. Untuk memetik nanas dari pohonnya dilakukan dengan tangan, kemudian pekerja akan menempatkan buah nanas di atas konveyor dengan hati-hati. Selanjutnya, konveyor akan membawa nanas ke pengepul. Karena nanas rawan rusak akibat benturan, maka buah nanas akan ditata secara perlahan dan hati-hati. Untungnya, mahkota nanas menyediakan bantalan yang ideal untuk proses transportasi, sehingga buah nanas dapat disimpan dengan baik di bak penyimpanan. Setelah bak penyimpanan penuh, buah nanas akan dibawa ke fasilitas pengepakan yang sudah disiapkan. Dari hasil pertanian nanas modern ini, biasanya dapat menghasilkan rata-rata buah nanas antara 20 hingga 30 ton per hektar, tergantung pada praktik budidaya yang digunakan. Selanjutnya, truk pengangkut akan membawa buah nanas ini ke pabrik untuk dibersihkan dan dikemas, sebelum akhirnya akan didistribusikan ke seluruh pasar yang ada di seluruh dunia.